Halo Wir, balik lagi di channel Aku Bukan Wibu. Kali ini kita akan membahas tentang ras yang ada di Isura. Namun sebelum ke pembahasannya, jangan lupa subscribe Wir, biar nih channel bisa tembus 1000 subscriber. Oke, makasih buat yang udah subscribe, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke bagian penjelasan tiap ras, alangkah baiknya kita tahu asal-usul dari ras yang ada di dunia itu. Seperti yang kita tahu dari percakapan Kazuki si Nada Hitam dan Hiroto si Paradok di volume 3, bahwa makhluk-makhluk yang ada di dunia Isura berasal dari makhluk-makhluk dari dunia lain. Maka, dapat dikatakan bahwa semua makhluk di dunia ini adalah pengunjung dan para keturunannya. Para pengunjung tidak hanya berasal dari ras Minia, nenek moyang naga, Ose, dan makhluk lain berasal dari pengunjung yang awalnya dipanggil ke dunia Isura. Pengunjung juga tidak menua karena berkah seni kata, sehingga tidak ada batasan umur. Namun, sebagai gantinya, pengunjung tidak bisa menggunakan seni kata. Berbeda dengan pengunjung, keturunan atau anak dari pengunjung bisa menggunakan seni kata, namun mereka tidak bisa mewarisi kemampuan menyimpang yang dimiliki pengunjung. Sebaliknya, jika kelainan pengunjung tersebut disebabkan oleh faktor biologis, maka akan diturunkan kepada keturunannya dan ditetapkan di dunia Isura sebagai spesies baru. Inilah asal mula ras fantasi di dunia Isura. Di dunia Isura, ras dikelompokkan menjadi beberapa daftar kelompok, yaitu ras manusia, ras oni, ras iblis, ras binatang, ras naga, dan ras lain-lain. Kita akan bahas satu persatu tiap ras ini secara menyeluruh. Ras Minia. Ras ini adalah ras utama yang ada di dunia Isura, sebuah spesies yang bersifat sosial, memiliki sedikit keganasan ras, dan dapat hidup berdampingan satu sama lain. Beberapa ras yang termasuk ras manusia antara lain Minia, Elf, Dwarf, Leprechaun, Zemeu, Raksasa, Dampir, dan Harpy. Minia. Meskipun mereka tidak memiliki karakteristik yang khas, mereka memiliki fleksibilitas dan kemampuan reproduksi yang sangat baik, sehingga Minia mendominasi jumlah ras di dunia Isura. Belum lagi, karena sebagian besar pengunjung di Isura adalah Minia, maka sebagian besar manfaat seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh para pengunjung terkonsentrasi pada ras Minia. Hal ini juga yang menyebabkan kota Aureatia menjadi kota paling maju dengan supremasi Minia yang begitu tinggi. Karakter yang berlaku untuk ras Minia ada banyak dan sulit untuk menyebutkan satu persatu. Elf. Mereka merupakan spesies berumur panjang dan konon memiliki kecantikan bawaan serta mempertahankan penampilan awet mudanya dalam waktu yang lama tanpa menunjukkan tanda-tanda penurunan selama 100 tahun. Dilihat dari gambaran cerita selama ini, nampaknya mereka kerap tinggal di daerah yang belum mengalami urbanisasi dan hidup berdampingan dengan alam. Dikatakan juga, elf ahli dalam teknik seni kehidupan. Karakter yang berlaku untuk ras elf adalah Kia si kata dunia, Lumeli si tanah beracun, Leforgrid si jarum tenun, Lena si buram, Eswilda si batas mimpi buruk, Menov dari kota Nagan, dan para penduduk desa Eta Silvan. Dwarf, sebuah ras dengan kekuatan fisik dan kecepatan yang luar biasa. Postur tubuh mereka tinggi dengan otot yang berisi. Karakter yang berlaku untuk ras dwarf adalah Torowa yang mengerikan generasi kedua, dan Cena si pola tempat angin. Leprechaun, ras yang tidak tumbuh lebih tinggi dari anak manusia bahkan ketika sudah dewasa. Hanya sedikit perbedaan antara mereka dan Minia. Mereka hanya sedikit lebih cepat dan lebih cekatan. Karakter yang berlaku untuk kelas Leprechaun: Torowa generasi pertama, Roxy Sereding Trendle, Frey si bangun, Amgusa si belenggu kiri, Kuro si hati-hati. Zemeu dianggap secara fisik tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun, penulisnya, Keiso Sensei, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah manusia kadal. Meskipun merupakan ras yang berevolusi dari reptil, namun mereka dikatakan sebagai hewan berdarah panas. Meski asalnya jelas berbeda dengan manusia, namun sepertinya mereka termasuk manusia karena tidak menyerang manusia. Adapun karakteristik dari ras mereka, mereka memiliki kekuatan fisik dan ketangkasan yang tinggi. Dan meskipun mudah bagi mereka untuk menguasai suatu teknik, mereka memiliki sedikit bakat untuk menulis dan memiliki kemampuan yang rendah untuk belajar huruf. Karakter yang berlaku untuk ras Zemeu: Jaljirga si jaring jurang, Ogirese si jari kaki gemetar, Sindikar si bahtera. Raksasa. Mereka adalah ras yang hidup sambil berkelana. Di Aureatia, mereka terlibat dalam pekerjaan konstruksi dan penarikan gerbong yang berat. Ketinggiannya bervariasi tergantung individu, dengan rata-rata raksasa berukuran sekitar 10 meter. Tetapi, yang lebih besar mencapai 20 hingga 30 meter. Di antara teknik seni kata, mereka ahli dalam teknik kerajinan. Karakter yang berlaku untuk ras raksasa: Mele si deru cakrawala, Belka si getaran gempa. Dampir, sebuah ras mutasi dari ras vampir. Berbeda dengan vampir,
patogen milik mereka tidak berbahaya dan tidak menginfeksi makhluk lain. Justru, patogen mereka memiliki antibodi terhadap patogen vampir. Dikatakan juga, sumsum tulang dari satu vampir dapat digunakan untuk membuat sekitar 2000 dosis serum anti-vampir. Selain itu, penampilan mereka juga cantik dengan kemampuan fisik yang tinggi. Karakter yang berlaku untuk ras vampir, Kiwel si bunga lilin. Harpy. Keberadaan mereka belum diperlihatkan, hanya disebutkan namanya dalam light novel. Ras manusia yang konon pernah ada di alam langit. Tampaknya, mereka kalah dalam pertempuran untuk bertahan hidup melawan wyvern dan punah. Panjang tubuhnya sekitar 60 cm, dengan lengannya berbentuk seperti sayap. Karena mereka tidak bisa menggunakan tangan, peralatan dan peradaban mereka belum berkembang, dan kecerdasan mereka rendah, sehingga mereka termasuk ras yang lemah. Oke, kita lanjut ke kelompok ras yang kedua, yaitu ras Oni. Istilah umum untuk ras yang dianggap sangat berbahaya bagi umat manusia, dan pada dasarnya tidak dapat hidup berdampingan. Perbedaan antara mereka dan ras binatang tampaknya didasarkan pada apakah mereka masih beresiko tinggi bahkan setelah mereka sudah saling memahami. Namun, ada juga ras yang hidup berdampingan di lingkungan terbatas, seperti di industri tentara bayaran atau di kelas pekerja paksa. Beberapa ras yang termasuk ras Oni antara lain Ogre, Goblin, Lycan, Vampir, Budak Vampir, Cyclops, Druid. Ogre, ras yang panjangnya 2,5 meter hingga 3 meter, kuat, ganas, dan memakan manusia. Namun, terdapat pengecualian pada beberapa sosok, seperti Win si keheranan yang memiliki sifat tenang dan pendiam. Karakter yang berlaku untuk ras Ogre, Sisma si miasma, Uhak si diam, Win si keheranan. Goblin. Mereka berpenampilan jelek dari sudut pandang manusia, dengan perawakan mirip anak manusia, serta telinga dan hidung lancip. Kapasitas reproduksi mereka tinggi dan populasinya mudah bertambah. Karena habitatnya tumpang tindih dengan Minia, mereka dimusnahkan dari benua saat ini oleh para Minia. Namun, sebelum itu terjadi, sekelompok goblin tertentu bermigrasi ke dunia baru bersama Hirotoshi Paradok, dan di sana, mereka membangun peradaban yang menyaingi atau melampaui Minia. Selain itu, budaya makan daging mereka telah berkembang pesat. Disebutkan bahwa mereka berhasil memproduksi daging tumor sebagai makanan mereka. Karakter yang berlaku untuk ras goblin, Shigita Sogi si nomor 1000, Shigegu Sogi si bendungan batu. Lycan. Mereka mempunyai penampilan tegak seperti serigala dan dapat berjalan dengan 4 kaki. Bisa dibilang, mereka adalah manusia serigala. Mereka tergolong ras Oni karena menyerang dan memakan manusia. Namun, menurut pengetahuannya sendiri, Lycan tidak suka menyerang seperti ras Oni lainnya, melainkan hanya memakan manusia. Karakter yang berlaku untuk ras Lycan, Nef si nirwana, Heng si dangkal, Sanute, Harutoru si pegangan cahaya. Vampir. Meski disebut vampir, identitas asli ras ini adalah spesies penyakit yang menyimpang. Organisme yang sangat unik, yaitu komunitas bakteri yang berpikir dan bertindak menggunakan otak dari inangnya. Penyakit ini ditularkan melalui infeksi darah, dan setelah terinfeksi, perilakunya dapat dimanipulasi secara bebas melalui feromon darah vampir yang merupakan sumber infeksi. Namun, makhluk yang tidak hidup atau tidak memiliki organisme seperti Salt dan Nihilo adalah musuh alami dari vampir, karena mereka tidak bisa diinfeksi. Seseorang yang telah terinfeksi dalam kondisi tertentu bisa menjadi sumber penularan yang baru. Vampir memiliki ciri kekuatan bertarung yang tinggi dan penampilan yang cantik. Namun, Linaris termasuk pengecualian karena fisiknya yang lemah. Karakter yang berlaku untuk ras vampir, Linaris si obsidian, Reinhardt si obsidian, Evelina si sinar matahari salju. Budak vampir. Mereka adalah makhluk hidup yang telah terinfeksi oleh darah vampir. Meskipun tanpa gejala, namun tindakan dari budak vampir dapat dikendalikan kapan saja oleh induknya lewat feromon vampir yang sudah menyebar di tubuh korban. Secara umum, ada beberapa ras yang tidak bisa diinfeksi oleh patogen vampir, yaitu Mimik, Mandrake, Malaikat, dan Revenant. Beberapa karakter yang telah menjadi budak vampir, Shirok si sektan, Milusi si peti mati, Shigita Sogi si nomor 1000, dan lain-lain. Cyclops, ras bermata satu yang muncul di volume 6, spesies Oni baru yang diperkirakan muncul di sekitar gunung berapi Gizaya sekitar 30 hingga 40 tahun yang lalu. Karena berbentuk monokuler, ia tidak memiliki fungsi penglihatan stereoskopis. Selain itu, tingkat kesuburan juga rendah. Diduga, mereka belum stabil sebagai suatu ras. Mereka adalah ras lemah yang jika dibiarkan sendiri akan mengalami kepunahan. Karakter yang berlaku untuk ras Cyclops, Jared si Glaring. Druid, spesies baru yang muncul di volume 7. Mereka adalah makhluk yang dikembangkan dari Lembaga Penelitian Pertahanan Nasional. Druid dapat memecah menjadi banyak individu dan menyebarkan akarnya ke dalam tubuh ras lain untuk mengendalikan mereka. Sebagai suatu spesies, mereka kuat dan hampir tak terkalahkan. Tetapi,
Jika mereka tidak menjadi parasit pada daging yang hidup, mereka akan cepat layu dan mati. Karakter yang berlaku untuk ras druid, Acromondo. Setelah selesai dengan ras Oni, kita lanjut ke ras iblis, istilah umum untuk kehidupan buatan yang diberikan kehidupan dan pikiran melalui seni kata. Iblis dengan pikiran tidak dapat diproduksi secara massal, dan bahkan di antara mereka yang dapat menggunakan seni kata sendiri sangatlah jarang. Beberapa ras yang termasuk ras iblis yaitu Skeleton, Golem, Revenant, Mimik, Hantu. Skeleton, iblis yang terbuat dari tulang. Meski tidak memiliki jaringan lunak, mereka berperilaku seperti manusia. Karena otot dan organ dalam mereka telah terlepas seluruhnya, mereka menjadi sangat ringan, dan nampaknya mereka mampu menggerakkan tubuh dengan mereka dengan kekuatan fisik yang mereka miliki sebelum mereka hidup, menjadikan mereka yang tercepat di antara spesies secara keseluruhan. Karakter yang berlaku untuk ras ini, Salak si pemotong suara. Golem, iblis yang terbuat dari benda mati. Mereka memiliki kecerdasan dan kehidupan pada tingkat yang berbeda-beda. Kehidupannya diberikan dengan cara mengukir seni kehidupan di tubuh golem. Dan jika itu dirusak, maka golem itu akan mati. Meskipun sangat jarang, beberapa golem bahkan memiliki pikiran dan mereka menggunakan mekanisme vokal untuk menggunakan kata-kata. Karakter yang berlaku untuk ras golem, Respik, Nemer Helge, Mestelexil. Revenant, iblis yang terbuat dari bangkai makhluk hidup. Sama seperti Skeleton, Revenant tidak ada kesinambungan kepribadian dengan manusia sebelum dia hidup. Karena berupa mayat, maka aktivitas biologis seperti makan dan bernafas tidak diperlukan, tidak terjadi kelelahan fisik, serta racun dan penyakit tidak efektif. Selain itu, ketika tubuh terluka, penyembuhan alami tampaknya tidak berhasil karena tidak ada aktivitas biologis. Namun, perbaikan penggantian atau kompensasi bagian yang rusak atau hilang tampaknya dapat dilakukan melalui perawatan eksternal atau verbal. Karakter yang berlaku untuk ras Revenant, Herneten si pengubur, Nihilo si penyerbuan vertikal, Vikeon yang membara, Migamut. Mimik, Mimik adalah spesies sel embrio yang menyimpang dan memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi dan tumbuh melalui rasnya sendiri dan meniru makhluk apapun. Karakter yang berlaku untuk ras Mimik, Tusi ajaib, Lena si buram. Hantu, belum muncul. Sesuai dengan namanya, konon ini adalah hantu yang tembus cahaya dan tidak memiliki substansi. Dikatakan bahwa hanya Lucrea si cermin bulan yang hancur, yaitu seorang raja iblis yang memproklamirkan diri yang mampu memproduksinya. Dan sekarang, teknologinya benar-benar hilang. Lanjut kita bahas kelompok ras binatang. Istilah umum untuk ras mirip hewan yang bukan humanoid, tetapi dapat berkomunikasi melalui teknik verbal. Perbedaan mereka dengan suku Oni sepertinya terletak pada apakah mereka bisa memahami satu sama lain. Meski bisa berkomunikasi satu sama lain, namun ras yang muncul umumnya memiliki kecerdasan yang rendah sehingga memberikan kesan bahwa mereka adalah hewan yang bisa berbicara atau monster. Beberapa ras yang termasuk ras binatang antara lain Oze, Chimera, Barges, Kraken, Mandrake, Tarantula. Oze, makhluk primitif dengan cairan yang semi-transparan sebagai tubuhnya. Oze pada dasarnya adalah makhluk bodoh dengan kecerdasan terbatas. Selain itu, Oze yang tumbuh besar dengan memakan tanaman beracun, maka tubuh Oze itu juga akan beracun. Karena mereka adalah ras yang hidup di dekat air, mereka memiliki kecenderungan lebih tinggi terhadap air dibandingkan manusia. Karakter yang berlaku untuk ras Oze, Cyanopsis stagnasi tanpa batas. Chimera, sebagai hasil dari mengambil sesuatu dari berbagai tempat, mereka tumbuh menjadi apa yang disebut chimera yang memiliki bagian-bagian dari berbagai spesies hewan. Jika ia menerima mayat yang sangat segar, ia dapat menghubungkan syarafnya dan menggerakkannya dengan kekuatan aslinya. Jadi, jika ia menerima mayat baru dari ras yang kuat seperti naga, ia akan menjadi individu yang kuat. Namun, ada batasan berapa banyak mayat yang dapat mereka ambil. Dan jika mereka mengambil terlalu banyak mayat, mereka tidak lagi dapat mengendalikan tubuh mereka, membuat orang-orang seperti itu menjadi sangat berbahaya. Karakter yang berlaku untuk ras chimera, Ozonisme si Capricos. Barges, mereka tidak muncul di cerita, hanya disebutkan di volume 3 saat kemunculan Ozonisme. Kraken, makhluk kuat yang hidup di laut lepas dan mencegah manusia pergi ke laut lepas. Menurut orang yang pernah pergi menjelajah laut, Kraken biasanya mendekati permukaan laut pada siang hari, menyerang kapal, dan menelan mangsanya utuh-utuh. Karena mereka hidup di lautan terbuka, mereka tidak terlibat dalam cerita utama, dan tidak banyak karakter yang pernah berinteraksi dengan mereka di masa lalu. Mandrake, mereka adalah ras supernatural yang pemikiran dan gerakannya tidak dapat diukur dengan menggunakan akal sehat. Dari sisi lain, kebiasaan spesies ini sangat mirip dengan hewan, dan selain fotosintesis,
mereka dapat menembus hewan dengan akarnya dan menyerap nutrisi. Sebagai ciri ras, ia mempunyai racun mematikan yang melarutkan sel-sel syaraf bahkan dalam jumlah kecil, sehingga dengan cepat membunuh orang. Alus memiliki peluru ajaib yang menyuntikkan racun ini, dan itu adalah alat serangan yang bahkan bisa digunakan untuk melawan naga. Karakter yang berlaku untuk ras Mandrake, Iguarecipelagis. Tarantula, ras dengan penampilan laba-laba raksasa. Tampaknya, ini adalah ras langka yang hanya dapat ditemukan di hutan terpencil. Tarantula memiliki kemampuan fisik yang tinggi dan dapat mengubah bangunan menjadi puing-puing dalam sekejap. Dikatakan bahwa senjata benang milik Zeldirga terbuat dari jaring tarantula. Ras naga dianggap sebagai istilah umum bagi mereka yang memiliki penampilan reptil di antara ras mirip binatang yang dapat berkomunikasi melalui teknik verbal. Mereka memiliki performa fisik yang tinggi dan dianggap sebagai ancaman bagi manusia secara keseluruhan. Beberapa yang termasuk ras naga yaitu naga dan juga wyvern. Naga, spesies terkuat yang memiliki tubuh besar, kekuatan, kecepatan, pertahanan, kecerdasan, dan seni kata. Selain itu, jika dilihat dari berbagai penggambaran dalam cerita tersebut, kemungkinan besar ketahanan dasarnya terhadap zat beracun dan patogen juga tinggi. Meskipun jumlah individu yang muncul dalam cerita tersebut sedikit dan hanya sekedar spekulasi, namun diperkirakan terdapat perbedaan penampilan yang signifikan antar individu. Teknik nyanyian yang digunakan oleh naga umumnya disebut nafas, dan liriknya sangat singkat meskipun memiliki efek yang luar biasa. Alasan kenapa lantunan lirik naga singkat, karena otoritas naga lebih kuat dari makhluk lain dalam memerintah dunia. Jika kalian amati, tidak ada lantunan dari yang umum diucapkan saat menggunakan seni kata. Namun, berbeda dengan makhluk lainnya, naga tidak bergerak terlalu jauh dari wilayah kekuasaannya. Karakter yang berlaku untuk ras naga: Vikeon yang membara, Lukunoka si musim dingin, Exeno si langit tak terbatas, Esther si putih berbunga, Diagin si penusuk sisik, Sinae si cepat berlalu, dan lain-lain. Wyvern, ras naga kecil dengan panjang tubuh sekitar 2 meter, ditambah ekor 1 meter, serta tidak memiliki kaki depan. Karena struktur tubuh yang khusus untuk terbang, kecepatan terbang dan putaran manuver milik Wyvern jauh melebihi naga. Mereka adalah hewan omnivora, memakan apa saja mulai dari manusia, oni, hingga tumbuhan, dan karena mereka mempunyai habitat yang luas, mereka jarang kehabisan makanan. Mereka juga memiliki kesuburan yang tinggi dan merupakan ras dominan di langit di dunia Isura. Wyvern memiliki umur yang sama dengan manusia, namun Wyvern adalah spesies yang suka berperang dan aktif menyerang habitat spesies lain. Sangat sedikit individu yang bertahan hingga akhir hayatnya. Mereka mempunyai kebiasaan membentuk kelompok dan mengikuti individu pemimpin. Karakter yang berlaku untuk ras Wyvern: Alus si pelari bintang, Regneje si sayap sore hari, Rahek si skala basah. Ras lain-lain, sebuah ras yang tidak termasuk dalam 5 kelompok yang tadi. Homunculus, suatu jenis kehidupan buatan yang diciptakan oleh kata-kata, suatu entitas yang tubuh aslinya diubah menjadi bentuk kehidupan lain saat masih hidup. Karakter yang berlaku: Mestel, Junaik si pengembara. Malaikat, seorang utusan dewa dalam mitologi kultus, makhluk yang membantu penciptaan dunia. Masih belum jelas apakah makhluk yang disebut dengan nama rasnya dalam cerita tersebut benar-benar ada menurut mitos. Namun yang pasti, mereka bukanlah makhluk yang terdampar di dunia Isura, melainkan sudah ada sejak awal. Karakter yang berlaku: Nastik si penyanyi pendiam. Oke Bir, itu aja pembahasan tentang ras di dunia Isura. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.